Bram, hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai di Jakarta, kabarin ibu, Zara. Sampaikan salam ibu buat kedua orang tuamu. Ini ada sedikit oleh-oleh buat mereka. Ibu repot-repot segala. Terima kasih, Bu. Nanti, Zara sampaikan. Sahutku sambil berpamitan pada ibu Mas Bram. Mobil berjalan kencang menuju bandara. Aku yang duduk di belakang, memandang ke arah Mas Bram yang duduk di kursi depan, menemani supir Arif. Masih terngiang pertanyaan. Mas Bram tadi malam menjadi istrinya tidak pernah terlintas di benakku. Namun untuk menolaknya juga, seperti tidak ada alasan sama sekali. Sebagai seorang pria, Mas Bram adalah sosok yang terbilang sempurna. Memiliki pribadi yang baik, bijaksana, meski terkesan cuek, pekerjaan yang mapan, dan wajah yang tampan. Cukup sempurna untuk standar, sebagai calon suami pada umumnya. Saat mataku beralih ke kaca spion yang berada di depan. Ya Tuhan, betapa malunya aku. Ternyata Mas Bram memandangiku sedari tadi, sambil tersenyum kecil. Berarti dia juga melihat aku memandang cukup lama ke arahnya. Buru-buru, aku mengalihkan pandanganku dengan wajah yang tentu saja bersemu merah. Tak terasa kami telah sampai di bandara. Beruntung kami tidak terlambat. Penerbangan kami pun lancar dan tidak ada kendala, dikarenakan cuaca pagi ini yang cerah. Zara, hari ini kamu tidak perlu masuk ke kantor. Saya akan mengantarkanmu kembali ke rumah. Kamu bisa gunakan waktu kamu untuk beristirahat. Kemarin, pasti kamu cukup kelelahan. Saya akan ke kantor sebentar, menyelesaikan beberapa hal yang penting. Nanti malam, jika kamu tidak keberatan, saya ingin mengajak kamu makan malam. Bagaimana? Kok malah diam saja? Tanya Mas Bram lagi. Iya Mas, sahutku. Ya sudah, nanti malam saya jemput kamu jam 8. Iya, ujarku lagi. Sesampainya di rumah, Mas Bram bergegas turun membukakan pintu mobil sebelum aku membukanya. Ya Tuhan, manis sekali, teriakku dalam hati. Berasa diratukan, aku pun bergegas turun, meski masih canggung rasanya. Aku berjalan ke arah pintu, Mas Bram masih terus mengikuti. Zara, kamu sudah pulang, terlihat ibu berjalan ke arah pintu. Bu, saya permisi dulu, ujar Mas Bram, begitu melihat ibu. Loh, Nak Bram, tidak masuk dulu, sarapan dulu, ujar ibu. Terima kasih Bu, saya masih harus ke kantor, ujar Mas Bram. Ya sudah, hati-hati di jalan, ujar ibu lagi. Lalu, Mas Bram pun berjalan kembali menuju mobilnya. Zara, sepertinya ibu rasa Nak Bram itu suka sama kamu. Ibu tahu dari mana, tanyaku. Ibu bisa lihat dari sikapnya padamu, kalau Nak Bram itu gak suka sama kamu. Untuk apa dia repot-repot mengantar jemput kamu segala? Kan itu demi tugas kantor, Bu. Jawabku. Bisa saja kan, Nak? Bram itu meminta supir kantor untuk menjemputmu. Atau, kalau perlu, kamu disuruh datang sendiri. Bos mana coba yang repot-repot mengantar jemput karyawannya? Tidak ada. Kecuali, Nak Bram itu menaruh hati sama kamu. Ujar ibu lagi. Kalau Nak Bram itu beneran suka sama kamu, ibu sih setuju-setuju saja. Ibu masih terus berbicara. Soalnya Nak Bram itu anaknya baik. Ibu tahu dari mana kalau Mas Bram itu baik? Ibu kan belum mengenalnya, sahutku. Ibu memang belum mengenal Nak Bram, tapi ibu bisa menilai dari caranya bersikap. Setiap kali menjemputmu, dia selalu turun dari mobilnya dan meminta izin terlebih dahulu pada ibu sebelum membawamu pergi. Artinya, dia menghargai ibu dan bapak sebagai orang tuamu. Saat mengantarmu pulang pun, dia tetap turun dan mengantarmu sampai ke depan pintu. Itu tandanya, dia pria yang punya sopan santun dan bertanggung jawab. Jadi ceritanya, Mas Bram itu
Menantu idaman ibu nih, ujarku menggoda ibu. Ndak salah toh, kalau ibu berangan-angan, sahut ibu. Ibu sih tidak meminta kamu harus menikah di usia berapa, atau dengan siapa. Itu semua tergantung dengan keinginan dan kebahagiaan kamu sendiri. Ibu dan bapak cuma bisa mendoakan yang terbaik buat putri semata, wayang ibu, sama bapak, ujar ibu. Aku memandang ibu dengan senyum penuh haru. Aku mencium pipi ibu serta memeluknya. Zara, semua orang tua itu pasti mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Apalagi kalau sudah menyangkut masa depan, seperti pernikahan misalnya. Ibu melihat Nak Bram itu contoh calon suami yang baik. Ibu yakin dia juga pasti berasal dari lingkungan keluarga yang baik-baik juga. Ngomong-ngomong soal keluarga, Zara sampai lupa Bu, itu ada oleh-oleh dari ibunya Mas Bram. Beliau juga titip salam buat ibu dan bapak. Jadi Nak Bram itu orang Surabaya. Dan kemarin malam, kamu diajak menginap di rumah orang tuanya? Tanya ibu. Aku hanya mengangguk. Tuh kan, ibu bilang juga apa? Nak Bram itu seneng sama kamu. Kalau tidak, mana mungkin dia membawamu menginap di rumah keluarganya. Iya Bu, sepertinya Mas Bram suka sama Zara. Soalnya nanti malam, Mas Bram ngajak Zara makan di luar. Sahutku. Terus kamu sendiri gimana? Kamu seneng ndak sama Nak Bram? Tanya ibu. Aku hanya tersenyum. Ibu mendekatiku, mengusap rambutku sembari berkata, "Ya sudah sarapan dulu, habis itu kamu istirahat," ujar ibu. "Baik Bu," sahutku yang langsung bergegas menuju meja makan. Selesai sarapan, aku menuju ke kamarku untuk beristirahat. Aku juga mengambil handphone di tasku dan berniat mengecasnya. Ternyata ada 2 panggilan tidak terjawab dari Hana. Aku pun mencoba menelpon balik dan beberapa saat kemudian terdengar suara Hana. "Ra, kok gak diangkat sih? Gua udah nelepon, lu bolak-balik." "Iya sorry Han, tadi HP gue masih mode pesawat. Gue lupa ngembaliin ke mode normal." Enak ya, yang habis jalan-jalan ke Surabaya bareng bos, berkedok tugas luar kota, udah gitu pakai ditambah libur sehari lagi buat istirahat. Sespesial apa sih lu? Di mata Pak Bram, gue curiga nih. Jadinya celoteh Hana di dalam telepon. "Udah ah, marah-marah melulu. Gue mau curhat nih," ujarku. "Enggak," jawab Hana dengan cepat. "Kerjaan gue udah numpuk, masih harus ditambah dengan curhatan lu." "Sorry," sambungnya lagi. Aku pun tak bisa menahan tawa mendengar celotehan Hana. "Jangan gitu dong Han, gua serius nih. Soalnya curhatan gue ini paling pas kalau curhatnya sama elu," jawabku. "Ya udah, emang Tuan Putri mau curhat apa?" tanya Hana. "Menurut elu Han, Pak Bram itu orangnya gimana sih?" tanyaku. "Kok nanya gue? Kan lu tahu sendiri Pak Bram itu seperti apa." "Seperti AC2PK. Dingin," ujar Hana sambil tertawa. Aku pun ikut tertawa mendengar ucapan Hana. "Emangnya kenapa sih Ra? Lu naksir ya sama Pak Bram?" tanya Hana. "Bukan cuma lu yang naksir, gue juga. Bahkan kalau menurut gue nih, semua karyawan cewek di kantor kita pasti naksir sama Pak Bram. Udah jabatannya direktur, orangnya cool, sopan, ganteng lagi tambah Hana. Pokoknya saingan lu bakal berat deh, terutama gue," tambahnya lagi. "Kok lu malah diem aja Ra? Tadi katanya mau curhat." "Han, Pak Bram ngelamar gue. Kalau menurut lu gimana?" "What? Maksudnya Pak Bram ngajak lu pacaran?" "Bukan pacaran, tapi ke jenjang yang lebih serius," ujarku. "Menikah maksudmu?" tanya Hana lagi. "Iya," ujarku. "Ya gue patah hati dong," ujar Hana masih saja bercanda. "Jangan bercanda terus dong. Gua serius Han.
Kemarin malam waktu di Surabaya, Pak Bram ngelamar gue. Dan malam ini, Pak Bram ngajak makan malam. Sepertinya dia bakal tanya soal itu deh, Han. Gue masih bingung nih, harus jawab gimana. Gue juga masih kaget, Ra, denger cerita lu. Meskipun sebenarnya gue udah ada feeling kalau Pak Bram itu suka sama lu. Soalnya, cara Pak Bram mandang elu itu beda. Dan Pak Bram pernah tanya ke gue, lu itu udah punya pacar atau belum? Nah, dari situ gue udah feeling. Sepertinya Pak Bram punya perhatian khusus ke elu. Tapi kok lu gak pernah cerita ke gue, Han? Tanyaku. Ya gue sendiri juga belum pasti. Sebab lu tahu sendiri kan, Ra, gimana Pak Bram itu? Pertanyaannya aja lebih mirip interogasi. Makanya gue gak cerita sama elu. Aku pun tersenyum. Tapi kalau saran gue sih, Ra, lu ikutin aja. Apa kata hati lu? Lu ngerasa cocok atau enggak sama beliau? Lu kan pasti punya standar calon pasangan impian lu. Ya lu sesuaikan saja. Apa saja yang paling prinsip yang lu inginkan. Ada atau tidak dalam diri Pak Bram. Mungkin lu ngerasa terlalu cepat. Dan kalau misalnya lu ngerasa belum siap, ya lu minta waktu aja untuk kalian lebih dekat dan lebih saling mengenal satu sama lain. Jangan langsung main tolak aja. Saat ini susah, Lora, nyari calon suami seperti Pak Bram. Gimana saran gue? Udah seperti psikolog belum? Ujar Hana lagi. Aku pun tertawa. Udah dulu ya, Tuan Putri. Gue mau makan siang dulu nih. Keburu waktu jam makan siang habis. Kalau kelamaan di kantin, ntar gue dipecat sama calon suami lu itu. Hana masih terus menggodaku. Oke, Han. Makasih ya, ujarku. Bye, ujar Hana sambil menutup teleponnya. Aku menatap langit-langit kamar sambil mengingat ucapan Mas Bram, ucapan ibu, dan juga Hana. Aku menarik napas, mencoba merelaksasi tubuh dan pikiranku. Tuhan, beri aku petunjuk-Mu. Doaku dalam hati.